Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ana pada pembelajaran matematika, yaitu matematika kelas 8. Sebelumnya kita sudah membahas materi bab 1, itu tentang pola bilangan. Nah, kita masuk bab kedua, itu tentang koordinat kartesius. Yang bahas pada pertemuan kali ini itu tentang bagian ke-1, kedudukan titik. Sebelum kita mulai masuk materi, jangan lupa berdoa dan siapkan buku catatannya ya nak. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini agar kalian tahu, yang pertama, apa itu bidang kartesius? Walaupun kalian sudah pernah mengenal ya bidang kartesius itu apa pada pembelajaran SD kelas 4. Kemudian yang kedua, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius. Yang ketiga, posisi titik pada kuadran bidang kartesius. Yang keempat, posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0 atau disebut juga dengan titik pusat, dan terhadap titik tertentu. Nah, kalian sudah tahu ya bentuk bidang kartesius itu seperti apa? Biasanya dalam bentuk kertas berpetak. Nah, untuk bidang kartesius sendiri, ada yang disebut dengan koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu apa sih? Nah, koordinat kartesius itu adalah merupakan alat bantu untuk menentukan posisi pada suatu objek bangun datar. Nah, titik ini digambarkan dalam bentuk dua bilangan, yakni koordinat absis disebut dengan X atau koordinat ordinat itu disebut dengan Y. Jadi dia posisinya X, Y karena pasangan berurutan. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama itu adalah kedudukan titik pada bidang kartesius. Ada bidang kartesius ya. Ada sumbu X. Ini sumbu Y, diingat. Kalian nanti sediakan kertas berpetak, nanti tinggal kalian buat garisnya. Ini adalah yang mendatar itu adalah garis X, dan yang vertikal atau tegak itu adalah garis Y. Nah, jarak tiap titik dari 1 ke 2, 2 ke 3, karena sudah ada pada kertas berpetak itu jaraknya sudah sama, maka tinggal kalian tuliskan angka-angkanya. Diperhatikan angka-angkanya jangan sampai salah. Nah, titik pusat ini adalah titik 0 ya, titik 0,0 ini titik pusatnya. Jadi jangan sampai salah. Jaraknya juga harus sama, dari 1 ke 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 0 ke min 1, ke min 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menentukan titik pada bidang kartesius ini. Misalkan titik A 2,1, berarti pada sumbu X-nya adalah 2, nilai X-nya 2, nilai Y-nya 1. Kita tarik dari sini ke sini, kemudian 1 tarik ke sini. Nah, maka ini disebut dengan titik 2,1. Kemudian titik B min 1, X-nya min 1, Y-nya 4, berarti B-nya itu adalah min 1,4. Kemudian titik C. Titik C, posisi X-nya itu di min 4, Y-nya 0. Berarti titik C ini adalah min 4,0. Kemudian titik D. Titik E. Titik E itu X-nya 0, Y-nya 3. Berarti 0,3. Titik F itu 2 ya, X-nya 2,
Y-nya min 5, berarti titik F ini 2, min 5. Dan yang terakhir titik D, X-nya min 3, kalian lihat. Nah, untuk titik D, kalian lihat ininya min 3, Y-nya min 4. Berarti titik D itu adalah min 3,4. Nah, itu kedudukan titik pada bidang kartesius. Nah, posisi titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y, ini titik A 2,1. Nah, sekarang untuk titik A, tadi karena 2,1, berarti dia 2,1 berjarak 1 satuan terhadap sumbu X dan terhadap 2 satuan. Ini karena 2 ya, jaraknya 2, berarti 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, itu untuk titik A. Sekarang titik B. Titik B min 1,4. Nah, kita akan menentukan jaraknya nih. Berapakah jarak terhadap sumbu X, berapakah jarak terhadap sumbu Y. Nah, min 1,4 itu terhadap sumbu X-nya kita hitung nih. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan terhadap sumbu X, dan ke Y-nya berapa? 1 satuan, berarti 1 satuan terhadap sumbu Y. Itu adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kedudukan titik pada kuadran bidang kartesius. Nih ada bidang kartesiusnya. Untuk bidang kartesius ada yang disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk yang X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai positif, ini disebut dengan kuadran 1. Jadi posisinya semua titik yang ada di sini bernilai positif dan Y-nya positif itu ada di kuadran 1. Nah, untuk X-nya negatif, ya, posisinya di sini yang kedua, kuadran kedua, itu X-nya negatif, Y-nya positif. Jadi semua pasangan titik untuk X, Y, X-nya positif, Y-nya negatif, itu adalah terletak pada kuadran 2. Nah, untuk kuadran 3, dia posisinya di sebelah kiri bawah. Itu X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai negatif, maka berada di kuadran 3. Nah, untuk kuadran 4, itu X-nya positif, Y-nya negatif, itu berada di kuadran 4. Nah, sekarang kita akan menentukan titik-titik A, B, C, D, E, F itu berada di kuadran apa saja. Nah, sekarang kita lihat nih. Kuadran 1 itu berarti ada titik E dan titik A. Berarti kuadran 1 itu adalah titik E dan A. Ya, A 2,1, E-nya 0,3. Nah, untuk kuadran 2 berarti posisinya titiknya yang ada di sini ya. Kita lihat nih, berarti B dan C. Nah, untuk kuadran 2 berarti itu titik B dan titik C. Nah, untuk kuadran 3 itu adalah titik D. Berarti D ini terletak pada kuadran 3, min 3, min 4. Nah, yang terakhir kuadran 4 itu adalah titik F. Titik F itu 2, min 5. Nah, ini berada di kuadran 4. Nah, ini yang disebut dengan posisi titik pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi pada bidang kartesius itu ada yang disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tergantung nilai positif dan negatifnya nilai X dan Y tersebut. Nah, sekarang setelah kita menentukan titik-titik pada kuadran, nah kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, sekarang posisi tempat yaitu pasar
terhadap pos utama. Berarti sekarang kita perhatikan nih, pasar itu ada di 5,4. Pos utamanya itu adalah di 0,0. Berarti posisi pasar terhadap pos utama itu adalah, jadi yang jadi patokan itu adalah pos utamanya. Nah, kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berjarak 5 satuan ke kanan, dan ini kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4. Berjarak 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Jadi posisi dari pos utama ke pasar itu adalah 5 satuan ke kanan, 4 satuan ke pasar. Yang kedua, itu adalah masjid. Masjid terhadap pos utama atau titik asal. Masjid terhadap pos utama. Nah, dari pos utama ke masjid ini berapa? Nah, kita hitung nih, 1, 2, 3, 4. Karena masjid itu kan min 4,0 ya. Berarti berjarak 4 satuan ke kiri ya, 4 satuan ke kiri, dan berjarak 0 satuan ke atas, ke bawah nggak ada. Berarti di sini cuman berjarak 4 satuan ke kiri. Nah, min 4,0. Sedangkan apotik itu adalah min 1,4. Nah, perhatikan, min 1,4 terhadap pos utama atau titik 0,0 berarti 1 satuan ke kiri. Ini 1 satuan ke kiri ya. Nah, ke atasnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 1 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Nah, ini untuk posisi titik tempat tertentu terhadap titik asal atau pos utamanya, yaitu 0,0. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan posisi tempat tertentu terhadap tempat tertentu juga. Nah, titik tertentu terhadap tempat tertentu itu misalkan posisi rumah sakit terhadap mall. Berarti sekarang kita lihat nih, rumah sakit terhadap mall. Berarti yang jadi patokan mall ya. Rumah sakit terhadap mall. Berarti yang jadi patokan mall. Berarti kita hitung dulu nih. Bergeser ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bergeser 5 satuan ke kanan. Nah, 1 satuan ke bawah. Berarti 5 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah. Kemudian masjid terhadap mall. Masjid terhadap mall. Berarti yang jadi patokan mallnya nih. Nah, dari mall ke masjid ini berapa? 1 satuan ke kiri. Nah, dia kan ke kiri ya. Karena kita mau menuju masjid ini, dari mall 1 satuan ke kiri. Ke atasnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 1 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Jadi 1 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Berarti min 1,4 posisi titiknya. Nah, kemudian posisi tempat apotik terhadap mall. Apotik terhadap mall. Berarti posisi mall nih mau ke apotik. Berarti berapa nih? Berarti bergeser 2 ke kanan dari mall ya. Kan mau ke apotik. 2 ke kanan berarti 1, 2. 2 ke kanan. Nah, ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2 ke kanan, 8 ke atas. Atau 8 satuan ke atas. Berarti dia posisinya 2,8. Itu saja materi hari ini, yaitu kedudukan titik pada bidang kartesius, kemudian titik pada kuadran, kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Semoga bermanfaat ya nak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendapatkan materi video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.